أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izinnya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mulia ini. Beradanya saya di depan sini untuk yang pertama kalinya ingin sedikit berbagi ilmu yang saya dapatkan. Salah satunya ialah tentang berhusnuzon. Sebelumnya teman-teman di sini juga pasti udah tahu kan ya husnuzon itu apa. Jadi husnuzon itu ialah berbaik sangka. Entah itu kepada Allah, kepada diri kita, ataupun kepada orang lain. Nah, husnuzon itu memiliki beberapa wilayah, yaitu 3 wilayah. Yang pertama, husnuzon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma'asoba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha. Tidak ada musibah yang menimpa diri kita, tidak ada musibah yang menimpa alam ini kecuali atas takdir Allah yang telah ditetapkan sebelum kita berada di dunia ini. Jadi kita tuh harus berhusnuzon kepada Allah bahwa semua yang terjadi di alam ini, semua yang terjadi pada kita ialah atas kehendak Allah. Jangankan hal yang dahsyat gitu, hal yang sepele aja, misalnya nih, di depan asrama ada pohon. Terus ketika kita keluar, kita ngelihat daun-daun dari pohon itu berjatuhan, berguguran, berserakan gitu kan. Apakah itu sebuah kebetulan? Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang lepas dari rantingnya kecuali atas takdir Allah. Nah, jadi daun yang jatuh aja itu atas takdir Allah gitu kan. Berarti tidak ada yang namanya kebetulan. Lalu ketika di jalan, teman-teman tuh berpapasan sama orang yang teman-teman kenal. Terus kita tuh kadang suka bilang, ih kebetulan ya kita ketemu gitu kan. Coba deh kita ganti kata-kata itu dengan alhamdulillah kita dipertemukan. Jadi kita hubungkan semua itu dengan kuasa Allah. Karena boro-boro gitu ya, manusia yang diberi akal, jangankan manusia gitu ya, manusia yang diberi akal, yang diberi kecenderungan, yang diberi kehendak, daun aja yang ibaratnya tidak diberi keistimewaan itu gitu. Dikasih takdir sama Allah, kapan dia jatuh, kapan dia berguguran, kapan dia berserakan gitu. Jadi semuanya tuh udah Allah kasih takdirnya masing-masing gitu. Terus nih, mungkin teman-teman di sini ada yang kesini tuh karena enggak, ibaratnya tuh gagal gitu, gagal tes kuliah. Ada yang juga
agak sulit untuk mencari pekerjaan. Bahkan ada yang karena tuntutan dari orang tua. Mungkin untuk awalan tuh mikir kayak, ya aku kesini karena tuntutan orang tua gitu, aku kesini karena aku nggak keterima kuliah gitu. Tapi ya, dibalik semua kejadian yang teman-teman alami sebelum teman-teman datang ke sini tuh, ya teman-teman tuh sebenarnya udah ditakdirkan oleh Allah untuk ke sini gitu. Jadi kalian tuh adalah orang-orang pilihan Allah gitu. Aku, kalian, kita semua tuh ya udah ditakdirkan oleh Allah untuk ke sini dan dipertemukan di sini gitu. Meskipun awalnya berat, meskipun capek, tapi kita tuh harus yakin sama diri kita. Kita tuh harus husnuzon gitu ya sama Allah, bahwa ya di sini adalah tempat terbaik yang Allah kasih untuk diri kita gitu. Karena Allah juga nggak akan gitu ngasih tempat yang jelek untuk diri kita. Allah tuh nggak akan ngasih tempat yang tidak baik untuk hambanya gitu. Terus nih, ada dalam Quran surat Al-Baqarah yang intinya tuh kayak gini. Boleh jadi apa yang kamu rasakan tidak nyaman, tidak enak, bisa jadi itu baik bagimu di kemudian hari. Akan ada hikmah di balik semuanya. Sesuatu apapun yang menimpa pada diri kita saat ini, insya Allah ada hikmahnya. Maka dari itu, tugas kita ialah berhusnuzon kepada Allah. Apapun keadaannya, entah itu pada kita, pada alam ini, yaitu adalah takdir yang telah Allah tetapkan gitu. Jadi kita hubungkan semuanya dengan kuasa Allah. Nah, yang kedua ialah berhusnuzon kepada diri sendiri. Kita tuh harus yakin bahwa kita tuh harus yakin loh sama diri kita bahwa kita tuh bisa melewati itu semua, melewati ujian, melewati ya semuanya lah gitu, masalah kayak masalah pembelajaran, masalah hafalan, masalah pertemanan, harta, kekayaan atau apapun itu. Terus misalnya kayak santri baru yang untuk awalan tuh beradaptasi dengan lingkungan gitu, kayak harus sholat tahajud tepat waktu, harus ikut taklim, kajian gitu, harus ikut KBM, terus harus membaca Quran 5 juz per hari. Mungkin awalan tuh berat, awalan tuh capek, kayak kadang mikir bisa nggak sih aku ngelakuin itu gitu, kayak nggak percaya diri gitu sama diri kita, sama diri sendiri gitu. Tapi kita tuh harus berhusnuzon loh sama diri sendiri, bahwa kita tuh bisa melakukan kewajiban-kewajiban itu, kita tuh bisa melakukan semua yang emang harusnya kita lakukan gitu. Ya atas pertolongan Allah gitu, atas izin Allah gitu. Terus mungkin teman-teman yang udah agak lama di sini, kayak ada sebagian orang yang sulit untuk menghafal. Kayak kenapa sih susah banget ini surat dihafal? Kadang emang susah dihafal, kadang ada juga yang mudah menghafal tapi mudah melupakan gitu kan. Nah, di sini tuh teman-teman tuh harus percaya bahwa teman-teman tuh bisa menghafal, bahwa teman-teman tuh bisa untuk mengingat ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Teman-teman tuh harus berhusnuzon sama diri sendiri. Selain berhusnuzon sama diri sendiri, teman-teman pun harus berhusnuzon kepada Allah, bahwa atas pertolongan Allah kita bisa melakukan itu semua. Ketika teman-teman sedang merasa capek, ketika teman-teman sedang merasa tidak percaya diri, coba katakan kepada diri teman-teman bahwa saya bisa melakukan itu semua atas pertolongan Allah. Itu kan. Nah, yang ketiga ialah berhusnuzon kepada orang lain. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu mengunjing sebagian dari yang lain.
contoh nih ya, Umi di dapur lagi sedikit kesulitan. Terus ada nih orang gitu, misal melati, ngebantu gitu ya, ngebantu Umi gitu. Misal misal gitu namanya melati. Ya tuh boleh Fulana ngebantu Umi gitu. Kan ya gitu ngebantu ngeberesin, ngeini ituin. Terus ada aja gitu orang yang kayak, ih si Fulana tuh ngebantu Umi karena pingin dapat pujian. Dia tuh ngebantu Umi karena pingin dapat sanjungan, karena pingin disangka wow lah gitulah. Tapi teman-teman gitu kan, gak ada yang tahu loh niat hati dari seseorang tuh seperti apa. Barangkali niat dia emang baik gitu. Bukankah kita sebagai manusia itu harus tolong menolong? Coba nih kalau misalnya kita berada di posisi itu, posisi di mana ketika kita ingin menyiarkan kebaikan, ketika kita ingin melakukan kebaikan dengan niat yang baik, tapi ada aja gitu orang yang berburuk sangka sama kita, yang sampai ngebuat kita tidak percaya diri untuk melakukan kebaikan gitu. Ketika kita di posisi itu, emang enak gak sih gitu? Kayak gimana ya? Ketika kita tidak ingin orang lain berburuk sangka sama kita, maka kita pun tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain gitu. Banyak di antara kita tuh sering membicarakan niat dan maksud seseorang tentang apa yang mereka lakukan. Tapi bisa nggak sih kita cukup fokus terhadap niat dan tugas yang ingin kita lakukan gitu. Jadi nggak perlulah gitu kita terlalu mikirin dia niatnya baik atau buruk. Biarlah semua itu jadi urusan dia dan Allah gitu. Kita cukup fokus kepada diri kita cukup fokus terhadap niat dan tujuan kita kesini itu ingin apa gitu. Kita cukup fokus terhadap diri kita gitu. Ada kalanya kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Terus ada kalimat seperti ini. Kacamata bening saja bisa terlihat buram jika tak pernah dibersihkan. Apalagi memandang dengan kacamata hitam. Semua akan tampak hitam, putih sekalipun. Ketika hati kita sudah diliputi oleh rasa benci kepada seseorang, semua akan tampak salah di mata kita. Meskipun yang dilakukannya adalah kebenaran sekalipun. Jika terus-menerus berburuk sangka kepada orang lain, coba renungin, ada yang salahkah dengan diri kita? Ada yang salahkah dengan hati kita? Jangan sampai semua amalan yang kita kerjakan itu hilang gitu aja gitu, cuman karena kita berburuk sangka kepada orang lain gitu. Nah, teman-teman, yuk mulai dari sekarang kita pupuk bangun husnuzon itu baik kepada Allah, kepada diri sendiri, atau kepada orang lain gitu. Semoga dengan modal berbaik sangka kepada Allah, kepada diri kita, dan kepada orang lain, itu menjadi salah satu dibukakannya pintu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa menolong kita, meringankan beban kita, mengampuni dosa-dosa kita, menghantarkan kita semua ke dalam keberkahan. Dan kalau suatu saat Allah memanggil kita, semoga kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.